Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas sistem keuangan Islam. Nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang sistem keuangan Islam. Jadi, sistem keuangan Islam ini adalah sistem yang mengatur berbagai aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsipnya diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi, setiap transaksi dalam sistem ini harus sesuai dengan aturan Islam. Nah, yang membedakan sistem keuangan Islam dengan sistem konvensional adalah larangan riba atau bunga. Kalau di bank konvensional, biasanya ada bunga dalam setiap transaksi pinjaman. Sedangkan dalam sistem keuangan Islam, transaksi harus menggunakan konsep bagi hasil atau akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, sistem ini juga menghindari gharar atau ketidakpastian, serta masyir atau spekulasi yang bersifat untung-untungan. Jadi, selain mencari keuntungan, sistem ini juga menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita bahas tentang landasan dan sumber hukum dalam sistem keuangan Islam. Sistem ini punya beberapa dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai pedoman utama. Misalnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah melarang riba dan menganjurkan transaksi yang adil. Yang kedua hadis, di mana Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara bertransaksi yang sesuai syariah, seperti larangan jual beli yang mengandung ketidakpastian atau penipuan. Yang ketiga ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran para ulama yang menetapkan aturan ekonomi Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena dunia terus berkembang, maka ulama melakukan ijtihad agar aturan keuangan Islam tetap relevan. Di dalam sistem keuangan Islam, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama larangan riba. Setiap tambahan dalam transaksi pinjaman dianggap riba dan itu dilarang dalam Islam. Yang kedua larangan gharar. Transaksi harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Yang ketiga larangan masyir. Setiap transaksi yang sifatnya spekulasi atau untung-untungan, seperti judi, itu juga dilarang. Dan yang terakhir, prinsip keadilan. Semua pihak dalam transaksi harus mendapatkan haknya secara adil, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, semua transaksi harus adil, transparan, dan menghindari unsur-unsur yang bisa merugikan salah satu pihak. Sekarang kita masuk ke bagian akad atau perjanjian dalam sistem keuangan Islam. Akad ini penting karena menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan syariah. Ada beberapa akad yang sering digunakan. Yang pertama mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tapi kalau rugi pemilik modal yang menanggung. Yang kedua musyarakah, kerjasama di mana dua belah pihak atau lebih sama-sama menanam modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga murabahah. Ini adalah akad jual beli dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Penjual mengambil keuntungan tapi jumlahnya transparan. Yang keempat, izarah, akad sewa menyewa barang atau jasa dalam waktu tertentu. Yang kelima, wadiah, akad titipan, misalnya dalam layanan tabungan syariah di bank. Terakhir, kadrul hasan, pinjaman tanpa bunga, yang sifatnya lebih ketentuan sosial tanpa mencari keuntungan. Jadi, dalam sistem keuangan Islam, semua transaksi harus memiliki akad yang jelas dan tidak boleh ada unsur yang dilarang dalam syariah. Terakhir yang akan dibahas yaitu dampak dan manfaat sistem keuangan Islam. Ada beberapa manfaat sistem keuangan Islam. Yang pertama, sistem ini menciptakan keadilan ekonomi karena tidak ada eksploitasi atau pihak yang dirugikan. Yang kedua, menghindari praktik keuangan yang merugikan seperti riba dan spekulasi yang tidak sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui instrumen seperti zakat dan wakaf yang membantu masyarakat kurang mampu. Dan yang terakhir, lebih stabil dibandingkan sistem keuangan konvensional, karena sistem ini berbasis pada sektor real, bukan hanya keuntungan semata. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan kalau sistem keuangan Islam ini adalah sistem yang berbasis syariah dan menghindari riba, gharar, serta masyir. Dengan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, izarah, wadiah, dan qadrul hasan.
Sistem ini menawarkan alternatif keuangan yang lebih adil dan transparan. Saat ini, sistem keuangan Islam juga semakin berkembang dengan adanya bank syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini menjadi solusi keuangan yang lebih stabil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sistem keuangan Islam. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.